Pada hari ini hari Selasa tanggal 7 November tahun 2023 bertempat di Pendopo, kantor kecamatan Sumpyuh. Diadakan sosialisasi peraturan penyelenggaraan bangunan gedung PBG. Ini Bapak Kabid pembangunan ini, Bapak Imam yang memberikan arahan. Saya coba menggali dari dasar dihadiri oleh kades-kades Kecamatan Tambak, Sumpyuh dan Kemeranjen. Dan juga dihadiri dari PU PT Sumpyuh. Ini kades perlengkapan. Gimana? Oh, belum. Saya ini monggo nanti sesi diskusinya atau mau yang itu bisa setelah ini Mas Teguh dari PT Sumpyuh ini hadir. Itu baru kami sosialisasi tentang SK jalan dulu ya Mas ya. Saya khawatirnya kalau sosialisasi SK jalan terus duluan, siap. Nanti Bapak Ibu nanya masih terantip. Baktari Uno juga hadir. Kecamatan Kemeranjen. Siap. Siap. Oke. Kira-kira itu ya. Jadi kalau materi ini kayaknya Kadasaran negara bisa dibaca ya Pak. Bisa dibaca, dicermati. Intinya memang ketika perizinan ini dulu Bapak Ibu mengalami perizinan itu sempat di kecamatan. Kemudian sekarang disentralkan semuanya di kabupaten. Angel temen gitu kan. Aduh. Tapi sebetulnya dimudahkan sekarang pakai online. Itu hal-hal yang kemudian disentralkan di sana, tapi sebetulnya secara masyarakat disebar. Kami masih sering menerima, nah itu tinggal menerima banyak permohonan itu yang memang langsung dari masyarakat, tidak melalui harus ke MPP dan lain-lain untuk kemudian persetujuan bangunan. Secara aturan itu bisa begitu Mas Ina? Ini bisa dicermati atau kalau misalnya ini memang bahasa kami, ini kami Bapak dan Ibu kami mau Pak Mantri. Jadi kami dengan Mas masih terantip ini sudah berencana dengan teman-teman Pak Kades Undili, wilayah Kades Salamun luar biasa. Akan Mantap. mencoba berkeliling ke semua wilayah. Secara pelan-pelan ini melakukan, kita mencoba setelah disosialisasikan, kemudian kita ke masyarakat juga masih dalam bentuk edukasi. Pertama, intinya adalah bangunan masyarakat itu mempunyai atau bisa kita kategorikan bangunan yang ada. Aspeknya tadi ada 4. Kira-kira itu Bapak dan Ibu. Karena sudah siang, kita persingkat itu, monggo untuk sesi diskusi saya beri kesempatan. Monggo pertama 1, 3 dulu, 2, 1 lagi. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mikesti dari Kecamatan Sumpyuh. Yang saya ingin tanyakan, PBG ini apabila dilakukan pemohonnya ini misalnya bangunan gedungnya atau bangunan rumah tinggalnya di tanah desa atau bengkok ya. Nah, yang wajib melakukan pemohonan PBG itu desanya atau bumdesnya atau penyewanya atau dua-duanya seperti itu.
Itu pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua, pada SIM BGPU Goib ini tertulis ya, data perencanaannya itu harus wajib SKA atau SKT aktif. Nah, apakah itu wajib kalau untuk rencana perorangan? Kalau yang untuk badan hukum ya jelas ya, tapi kalau yang untuk perorangan, misalnya untuk rumah tinggal, apakah itu juga wajib? Harus punya sertifikat keahlian SKA, SKP untuk arsiteknya. Kan biasanya kita nggak pakai arsitek, apalagi kalau yang bangun itu kuli bangunan, dia udah jelas sudah bisa seperti itu. Walaupun tadi mungkin tidak diterjemahkan dalam bentuk gambar. Kemudian tentang yang tadi ya, garis sepadan jalan. Kalau di perumahan-perumahan, kebetulan kita berbatasan dengan tanah bengkok desa. Kemudian tanah bengkok desanya itu dijadikan sebuah usaha oleh BUMDes. Dan contohnya ada misalnya di situ dibangun oleh penyewanya adalah untuk gedung rental mobil yang bangunannya sangat sederhana, namun bukan bangunannya yang dipermasalahkan, tapi tempat parkirnya itu atau tempat dia menaruh mobilnya itu sangat mepet sampai melewati sepadan jalan. Apakah tindakan yang dilakukan oleh bagian perizinan terhadap hal seperti itu, mengingat pengawas perizinan sangat jarang sekali ya. Pengawas perizinan saya tahu orangnya cuma ada 5. Apakah bisa itu ya, semua pelanggaran-pelanggaran itu dipegang oleh perizinan? Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saja semuanya yang saya hormati. Jadi kalau masalah bangunan sebenarnya banyak hal yang kita di desa saya perlu penjelasan yang lebih rinci terkait dengan perizinan, supaya perizinan itu mudah, Pak. Ya, karena intinya masyarakat ngomong izin gue angel itu kan karena tidak memahami, Pak. Gitu. Sekarang contohnya misalkan pembangunan gedung gitu. Misalkan tentu saja setiap lokasi kan berbeda, Pak. Ya contoh saya misalnya di daerah kami, di daerah yang dataran gitu ya. Nah, dalam membangun perizinan itu agar sesuai speknya yang ini di PU ya, Pak ya. Itu Pak Edi dari PU ya. Iya. Di PU. Yang diperhitungkan itu apa saja, Pak? Terkait dengan misalkan keamanan, berarti kan daya tahan gedung, Pak. Loh, yang ditahan itu apa saja? Misalkan apa kayak gempa, apa angin, apa hujan gitu ya, Pak ya. Gitu. Apa? Banjir gitu ya. Oh, air itu ya. Terus kemudian dari situ ada semacam yang lebih sederhana mungkin ke desa, Pak, disosialisasikan sehingga kami kalau ada orang bangun itu, Pak, ini daerah kita kok seperti ini. Maka jenengan bangunnya standarnya seperti ini. Bisakah itu sampai ke desa seperti itu, Pak? Sederhananya seperti itu ya. Biar nanti tidak sampai ke sana suruh buat potongan, dipotong gambarnya, Pak, itu ya. Ya saya benar, daripada dipotong bangunan kan ya rusak ya, Pak ya, dipotong gambarnya. Karena begini, dalam setiap pembangunan yang dilakukan turun perumahan ya, Pak, itu pasti dikerjakan oleh tukang atau mandor yang kelasnya, kayak yang bangun, kayak yang bangun. Tentu pengetahuan teknisnya terbatas. Dan bisa jadi yang di sana di lingkungan atau di tempat tertentu yang di sana ada perhitungan misalnya di gunung sama di daerah dataran atau di tanah yang tanah kerasnya dalam dan tanah kerasnya dangkal, itu ada perbedaan ya, Pak ya. Jadi mungkin bisa ada pemetaan seperti di Dinas Lingkungan Hidup kan ada pemetaan, Pak. Pemetaan terkait kondisi air tanah gitu misalnya. Nah, biasanya ada pemetaan geologi, Pak. Kalau ada, silakan sampaikan ke kami. Sehingga kalau membangun misalkan lantai 1, lantai 2, seberapa itu ukuran misalnya kedalaman galian, terus kemudian cakarannya seberapa dalam atau seberapa lebar dan seterusnya, Pak. Dimensi maupun isi dari kekuatan bangunan itu, Pak. Mungkin
Secara sederhananya seperti itu. Ke kami ada penyerahan seperti itu, pemetaan tren biologi masing-masing desa, gitu ya. Sehingga kita bisa menyampaikan nanti periziannya kan lebih mudah. Yang kita sampaikan dia bangun seperti itu, dari bangun disampaikan jenengan di sana, oh sudah benar, begitu Pak. Terus kemudian berikutnya, tadi terus terang ketika dibacakan ayat Quran, baru kali ini saya mendengar ada pejabat baca Quran di sini gitu ya. Itu lu kakek ketua lagi gitu ya. Korban ora kok dicek membaik. Nah itulah pemerintah dalam sosialisasi ada, tapi tidak mendengarkan apa yang ada di jalur yang akan dibangun. Nah dampaknya saya rasakan bertahun-tahun. Saya sudah lari ke sana kemari dalam arti menyampaikan hal tersebut, tapi belum ada tindak lanjut sampai detik sekarang ini. Itu bahkan sampai saya ke Semarang, ke Yogyakarta besar sudah saya lakukan begitu Bapak. Nah ini sosialisasi ini saling mengkait, bahkan sudah sejarah membuktikan tidak diperhitungkan dengan matang, bahkan sama sekali kami orang kecil tidak didengarkan. Cara bahasanya ngertinya gambar medun dilaksanakan, speknya sudah seperti ini Pak. Nah ini ngomong apa mani gitu. Nah ini satu ya, yang sudah bertahun-tahun saya rasakan. Lah ngesuk garing nang dure si RW mau gambar saya ada di 3 titik Pak. Di selatan kebalik desa saya 1, 2, 3 garing menentukan apa gambar 1, gambar 2, gambar 3. Lah itu kalau misalnya dibangun jelas-jelas kami desanya tenggelam. Makanya saya mengusulkan untuk tambak Sumbiyuh dan Kemeranjen anggaran kayak kue orang saya dibangun tol, anggar orang menggunakan layang. Intinya seperti itu. Oke. Maaf saya menyampaikan seperti ini karena saya merasakan pedihnya bertahun-tahun warga saya, baik itu di dari sisi kesehatan, sosial, pertanian, ekonomi, begitu Pak. Bahkan kesehatan utamanya. Gimana saya sekarang ada program pemerintah ada stunting, sedangkan saya yang diminum adalah air yang hasil banjir, begitu. Itu belum sampai kepada yang lebih luas lagi. Itu saja Pak yang disampaikan. Mohon pencerahannya dan juga mohon sekarang saya menyampaikan hal ini ke PU. Kalau seandainya nanti ada bangunan apapun juga yang sifatnya itu harus kami minta diikut sertakan. Begitu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa yang mengurus perizinan usaha, atau PPK mungkin. Kalau itu BUMDes tapi berdiri di tanah milik Bangkok. Jadi badan usaha milik desa itu kan berarti misalnya mau mendirikan toko misalnya kita misalkan mau mendirikan toko. Pertama yang jelas karena kita kelompok maka harus ada keterangan bukti penguasaan atas lahan. Berarti dalam hal ini kan BUMDes harus punya bukti bahwa dia diberikan kewenangan untuk menguasai lahan tempat itu. Itu bisa dibuktikan dengan mungkin surat semacam perjanjian sewa atau hal semacamnya ya, karena pada dasarnya secara administrasi antara aset milik desa dengan BUMDes mungkin berbeda itu. Okay. Sama Pak. Sama. Pihak yang sama. Iya, BUMDes itu yang milik desa Pak. Oh, pihak yang sama. Berarti mewakili desa BUMDes ya.
izin udah baik Pak. Saya takutnya BUMDes itu juga dikelola secara profesional yang mana orang-orangnya itu berada di pihak yang lain. Mungkin kalau Gapoktan itu udah berbeda Pak. Oh, malah Gapoktan ya? Ya, kalau Gapoktan itu berbeda. Oke. Jadi intinya itu nanti atas nama BUMDes itu. Karena sifat kegiatan itu kan nanti yang akan menjalankan usaha BUMDes. Jadi BUMDesnya yang mengatasnamakan yang terkait dengan usulan perizinan. PBG-nya, PBG-nya. Jadi ya, PBG berarti itu kan nanti akan menjadi milik desa kan, bangunannya ya, dari pihak desa sebenarnya. Kalau nanti bangunan itu akan menjadi milik desa dari pihak desa. Tapi nanti untuk karena gini, kemarin ada satu permasalahan begini, ada satu tanah milik kelompok milik desa, kemudian disewa oleh swasta untuk jangka waktu mungkin bangun guna serah atau apa ya, jangka waktu berapa tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Nah di situ karena terkait dengan bangun guna serah, maka PBG-nya di TPU. Persyaratan SKA terkait dengan perencana itu tidak lepas dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ima, bahwa hasil perencanaan itu adalah harus berasal dari personil yang mempunyai kapasitas. Kita bicara rumah tinggal satu lantai, oke lah, relatif mungkin tidak perlu arsitek atau tidak perlu engineer yang membutuhkan SKA atau SKT. Tapi pada saat bicara bangunan 2 lantai, ya tadi kan disampaikan bahwa yang bangun itu mandor atau tukang yang berpengalaman. Saya pernah punya pengalaman kayak gitu di Karanglepas. Dulu saya pernah survei, ada salah satu sekolah MTS, tapi juga berfungsi juga sebagai pondok pesantren. Itu bangunan 2 lantai. Ya, ini desain sinten. Ini orang berpengalaman, dulu dia biasa bekerja di Jakarta, biasa membangun apartemen puluhan lantai. Tidak masuk ke ranah kebijakan dari dinas mungkin. Jadi kalau bangunan-bangunan yang sifatnya tidak bertingkat dan potensi bahayanya mungkin asal yang bangun itu jelas atau mungkin punya SK atau apa, harus lulusan S1 atau STM, nanti mungkin biar Pak Imam tadi yang jawab. Nanti kita masuk kebijakan. Oke, siap. Jadi gini Pak, karena gini, persyaratan SKA SKT itu memang persyaratannya ada di PPU Pak. Jadi saya coba menjawab terkait dengan kenapa harus SKA ya. Oke, karena tadi belum disampaikan rumah lantai 1 atau lantai 2. Mungkin Pak Imam mau coba. Terima kasih Bapak Ibu. Ada 3 penanya tadi, melanjutkan jawab yang di pertama tentang SKA. Saya jawab, aturannya memang disyaratkan SKA. Dari kementerian syaratnya SKA. Jadi, cuman ini saya akan mencoba menyambungkan dengan yang disampaikan oleh Pak Eko. Bisa nggak sih dipermudah? Gitu kan? Ketika mempermudah itu kami harus sesuai dengan aturan. Salah satu upaya mempermudah, kami di Kabupaten Banyumas sudah mengajukan usulan prototipe. Ada berapa usulan kita Mas? 9 tipe bangunan, mau rumah tinggal dan kemudian ada kayak kios. Ini sedang kami ajukan ke
kemudian ini sudah ditanam di SIM BG, Bapak dan Ibu bisa pakai saja itu, tinggal ditambahin pernyataan bahwa saya membangun sesuai dengan prototip nomor 3. Selesai, tidak perlu ada SKI, tidak perlu ada SKI, tidak perlu juga kemudian harus digambar grafik. Tadi kami sampaikan, kami di PMD juga mencoba mempermudah, memikirkan bagaimana masyarakat itu menjadi lebih mudah dan lebih kemudian ada upaya untuk mencukupi bahwa memang perlu DPD, tapi ada aturannya. Contoh yang sedang kami upayakan ini, kalau ini sudah masuk satu tahap ini untuk yang 9 tipe yang kami usulkan ini sudah diterima, nanti kami baru tahu oh tipe yang diterima oleh pemerintah pusat atau pertimbangannya pemerintah pusat seperti ini. Kami akan coba usulkan lagi